Perkenalkan, saya Irena Elo, NIM 11122200004, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Video ini ditunjukkan untuk EAS, mata kuliah pemerintahan daerah. Video yang akan kita bahas kali ini tentang pemerintahan Kota Semarang. Yang pertama, kita akan membahas sejarah Kota Semarang. Kota Semarang yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah memiliki sejarah panjang sejak abad ke-6 Masehi ketika dikenal sebagai Pragota di bawah kerajaan Mataram kuno. Perkembangan kota dimulai pada akhir abad ke-15 dengan pendirian desa oleh Raden Made Pandan Arang atau yang biasa disebut dengan Ki Ageng Pandan Arang, yang kemudian diangkat sebagai bupati pertama oleh Sultan Hadiwijaya pada 2 Mei 1547. Pada tahun 1678, Sultan Amangkurat II dari Mataram menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai pembayaran hutang, menjadikan pusat perdagangan di bawah kolonial Belanda. Infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api dibangun untuk memperkuat posisi Semarang sebagai kota perdagangan. Selama masa kolonial, kota ini menjadi multikultural dengan kehadiran komunitas Tionghoa, Arab, dan Eropa serta arsitektur khas kolonial. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Semarang berada di bawah kendali militer Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kota ini menjadikan lokasi pertempuran 5 hari antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Setelah kemerdekaan, Semarang sempat dikuasai kembali oleh Belanda sebelum akhirnya kembali ke tangan Indonesia. Kini, Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat perdagangan dan industri dengan warisan budaya yang mencerminkan toleransi dan beragaman antar budaya. Sejarahnya mencerminkan perjalanan dari desa nelayan kecil hingga menjadi kota metropolitan yang dinamis. Makasih. Yang kedua, kita akan membahas kebudayaan Kota Semarang. Kota Semarang memiliki kebudayaan yang beragam, hasil dari akulturasi antara etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab. Berikut beberapa aspek penting kebudayaan Semarang. Ada tradisi dan festival. Yang pertama ada dogeran, yaitu tradisi menyambut bulan Ramadan dengan pasar malam, kirab budaya, dan ikon warak ngendong sebagai simbol persatuan. Yang kedua ada sejaji rewanda, yaitu tradisi goa kreo pada malam 21 Ramadan untuk menghormati leluhur. Yang ketiga ada nyadran, yaitu pembersihan makam di bulan Ruwah sebagai penghormatan leluhur diakhiri dengan makan bersama. Yang keempat ada pandusan, yaitu mandi di sumber air untuk menyucikan diri menjelang Ramadan. Yang kelima ada gerbek Subali, yaitu kirap dan pencucian batik Subali di Krapyak sebagai pelestarian budaya lokal. Berikutnya ada seni pertunjukan. Yang pertama ada Gambang Semarang, yaitu pertunjukan musik yang menggabungkan gamelan Jawa dan elemen modern. Yang kedua ada tari Semarangan, yaitu tarian klasik yang ditampilkan dalam acara budaya termasuk bukderan. Yang ketiga ada wayang orang, yaitu pertunjukan drama epik khas Semarang. Yang berikutnya ada kuliner khas dari Semarang. Yang pertama ada lumpia Semarang, yaitu kuliner ikonik dengan isian sayuran dan daging. Yang kedua ada tahu gimbal, tahu goreng dengan sayuran dan bumbu kacang. Itu semua adalah
aspek-aspek penting yang ada di kota Semarang. Dan kebudayaan Semarang mencerminkan kekayaan, tradisi, seni, dan kuliner yang menjadi simbol persatuan dan toleransi antar budayanya. Yang ketiga, ada keagamaan di kota Semarang. Yang pertama ada Dogeran, yaitu tradisi khas masyarakat Semarang untuk menyambut Ramadan, mencerminkan harmoni budaya antara etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab. Yang kedua ada Megengan, yaitu ritual adat peninggalan Sunan Kalijaga yang digelar untuk menyambut Ramadan yang mencerminkan tradisi Islam dalam Jawa. Yang ketiga ada Nyadran, yaitu tradisi membersihkan makam dan mendoakan leluhur yang dilakukan secara bersama-sama saat bulan Ruah dan dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol persatuan. Di ketiga tradisi ini memperlihatkan kebudayaan dan nilai kebersamaan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang keempat yaitu letak geografi dan demografi. Yang pertama, geografi kota Semarang terletak di pesisir utara Jawa Tengah dengan koordinat 6 derajat 50 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan 109 derajat 35 sampai 110 50 bujur timur. Wilayah ini berbatasan dengan di utara yaitu Laut Jawa, timur Kabupaten Demak, selatan Kabupaten Semarang, barat Kabupaten Tegal. Kota Semarang memiliki luas 373,70 km persegi, menjadikannya kota madya terluas di Pulau Jawa. Suhu udara bersekitar tentang 20-30 derajat Celcius dengan rata-rata 27 Celcius. Untuk demografi, Semarang adalah salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 1,7 hingga 2 juta jiwa. Kota ini memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Gunung Pati adalah yang terluas dengan 58,27 km persegi. Sedangkan Kecamatan Semarang Tengah adalah yang terkecil dengan 5,17 km persegi. Angka harapan hidup bayi meningkat 72,15% pada 2013 menjadi 72,22% pada 2014. Dengan keberagaman etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab, Semarang memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Yang kelima yaitu politik di Kota Semarang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR di Kota Semarang terdiri dari 50 anggota yang terpilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD ini mewakili 6 daerah pilihan atau dapil di Kota Semarang dan memiliki tugas sebagai legislatif untuk mengawasi dan membahas kebijakan pemerintahan daerah. Pada periode 2024 sampai 2029, DPRD Kota Semarang didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan 14 kursi, diikuti oleh Gerindra dengan 7 kursi, serta PKS dan Demokrat masing-masing dengan 6 kursi. Yang keenam adalah kondisi ekonomi. Kota Semarang menunjukkan kondisi ekonomi yang positif dan berkembang pesat. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,79% yang menjadikan sebagai tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, meningkat dari sebelumnya 5,73% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor utama, yaitu industri, konstruksi, dan perdagangan yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita yang kini mencapai sekitar 146,8 juta rupiah per tahunnya. Yang ketujuh ada kondisi sosial. Kota Semarang memiliki masyarakat yang heterogen dengan populasi sekitar 1.653.542 juta jiwa dan kepadatan penduduk 4.425 jiwa kilometer persegi. Sensus 2020. Sebagai kota multietnis,
Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa dengan keberagaman komunitas Tionghoa, Arab, dan India yang memperkaya keberagaman budaya. Semarang memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi dengan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 84,43%, salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Namun, tantangan seperti stunting masih ada dengan prevalensi 1,46% pada balita di tahun 2023. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,23%. Tetapi pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,57% pada tahun 2020 akibat COVID-19. Pemerintah kota berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kondisi sosial dan kesehatan. Secara keseluruhan, Kota Semarang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia, meskipun masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang ke-8, Organisasi Pemerintahan Daerah atau OPD. Struktur pemerintahan Kota Semarang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD yang diatur dalam Pemerintahan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Berikut adalah rincian struktur pemerintah Kota Semarang. Wali Kota bertugas memimpin sebuah kota. Yang kedua, Kesetariatan Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi. Yang ketiga, Kesetariatan DPRD mendukung kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Yang keempat adalah Inspektorat, yaitu bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Yang berikutnya adalah dinas-dinas. Terdapat 25 dinas, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Kesatuan Pamung Praja atau Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan Pangan, Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian. Berikutnya adalah badan-badan. Terdapat 4 badan, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Yang kedua ada Badan Kepegawaian. Yang ketiga ada Pendidikan. Dan yang keempat adalah Badan Pelatihan. Dan ada Badan Pendapatan Daerah Penanggulangan Bencana Daerah. Berikutnya ada kecamatan. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang berfungsi sebagai unit pelaksanaan teknis di tingkat lokal. Untuk kelurahan terdapat 177 kelurahan yang berada di kecamatan masing-masing. Fungsi OPD. Setiap OPD memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan seperti penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan program-program pembangunan, dan lain-lain. Berikutnya adalah koordinasi antara OPD untuk mencapai tujuan pembangunan yang terintegrasi. Struktur pemerintahan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek pemerintahan lokal dapat berjalan dengan baik, memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Yang ke-9 ada eksistensi pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Semarang termasuk dalam kategori lokal self-government
Hal ini merujuk pada hak dan kemampuan pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengelola urusan publik secara mandiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Ini mencakup pembentukan badan pemerintah yang terdiri dari dewan atau majelis yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Yang ke-10 ada asas pemerintahan daerah. Kota Semarang menerapkan desentralisasi dalam pemerintahan daerah yang memungkinkan pemerintahan lokal untuk mengelola urusan publik secara mandiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ke-11 ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Yang pertama, pendidikan untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang yang bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, menyusun kurikulum lokal dan program pendidikan. Yang ketiga, kesehatan untuk dinasnya Dinas Kesehatan Kota Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit, mengelola program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga ada pekerjaan umum dan penataan ruang untuk dinasnya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Semarang yang bertanggung jawab merencanakan, membangun dan memelihara infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan drainase, menyusun rencana tata ruang wilayah Kota Semarang. Yang keempat ada perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk dinasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bertanggung jawab mengelola program perumahan rakyat dan menyediakan rumah layak huni, menyusun rencana tata ruang untuk perumahan. Yang kelima ada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk dinasnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Semarang yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran. Yang keenam adalah sosial untuk dinasnya Dinas Sosial Kota Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengelola bantuan sosial dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan. Yang kedelapan ada pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk dinasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, bertanggung jawab menyusun program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang keluarga berencana. Yang kesembilan ada perhubungan untuk dinasnya Dinas Perhubungan Kota Semarang, bertanggung jawab mengelola dan mengawasi transportasi umum dan lalu lintas, menyusun kebijakan dan rencana transportasi. Yang ke-10 ada komunikasi dan informatika untuk dinasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang yang bertanggung jawab mengelola informasi publik dan komunikasi pemerintah, mengembangkan program literasi digital. Yang 11 ada koperasi, usaha kecil dan menengah untuk dinasnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Semarang yang bertanggung jawab mengembangkan program pemberdayaan koperasi dan UMKM, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Yang ke-12 ada penanaman modal untuk dinasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang bertanggung jawab mengembangkan kebijakan dan program penanaman modal, memberikan informasi dan fasilitas bagi investor. Yang ke-13 kepemudaan dan olahraga untuk dinasnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang yang bertanggung jawab mengembangkan program kepemudaan dan olahraga, menyelenggarakan kegiatan dan kompetisi olahraga. Yang ke-14 statistik untuk dinasnya Dinas Statistik Kota Semarang yang bertanggung jawab
mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik, melaksanakan survei dan penelitian untuk kebutuhan data. Yang ke-15 ada persandian. Untuk dinasnya, Dinas Persandian dan Keamanan Informasi Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sistem persandian, menyediakan pelatihan dan sosialisasi tentang keamanan informasi. Yang ke-16 ada kebudayaan. Untuk dinasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, bertanggung jawab mengembangkan program pelestarian budaya lokal, menyelenggarakan acara dan festival budaya. Yang ke-17 ada perpustakaan. Untuk dinasnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengelola perpustakaan umum dan koleksi buku, menyediakan layanan peminjaman dan akses informasi. Yang ke-18 ada kearsipan. Untuk dinasnya, Dinas Kearsipan dan Dokumentasi Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengelola arsip dan dokumentasi pemerintahan. Yang ke-12 ada urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Yang pertama, tenaga kerja. Untuk dinasnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dan program ketenagakerjaan, menyediakan layanan informasi dan lowongan kerja. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk dinasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yang bertanggung jawab pengembangan program pemberdayaan perempuan, melaksanakan program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Yang ketiga ada pangan. Untuk dinasnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengembangkan program ketahanan pangan, melakukan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan. Yang keempat ada pertahanan. Untuk dinasnya, Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengelola dan menyusun kebijakan pertahanan, melakukan pengukuran dan pemetaan tanah. Yang kelima ada lingkungan hidup. Untuk dinasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dan program perlindungan lingkungan, melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam ada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk dinasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bertanggung jawab mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil, melayani pendaftaran kelahiran, kematian, dan pernikahan. Yang ketujuh ada pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk dinasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Semarang, yang bertanggung jawab mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, fasilitas pelatihan, dan mengembangkan kapasitas masyarakat. Yang ke-13, urusan pemerintahan pilihan. Yang pertama, pemerintahan pusat, yang bertanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden, yang memiliki wewenang mengembangkan dan menerapkan hukum, peraturan nasional, menjamin pertahanan nasional dan keselamatan publik, melaksanakan hubungan diplomatik dan perjanjian internasional, mengelola proyek infrastruktur nasional, menetapkan standar pendidikan nasional dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, pemerintahan provinsi, yang bertanggung jawab gubernur dan wakil gubernur, yang memiliki wewenang merumuskan rencana pembangunan provinsi yang selaras dengan mengelola pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial di tingkat provinsi, mempromosikan industri dan pertanian lokal, mendukung program budaya dan pelestarian warisan, mengawasi inisiatif perlindungan lingkungan. Yang ketiga, pemerintahan kota, yang bertanggung jawab adalah wali kota dan wakil wali kota, yang memiliki wewenang menerapkan peraturan dan kebijakan kota, mengembangkan zonasi kota dan rencana pembangunan lahan atau penggunaan lahan. Berikutnya, mengelola layanan kesehatan dan sanitasi setempat, melaksanakan program kemasyarakatan dan pelayanan sosial, memelihara tanaman umum dan fasilitas rekreasi.